Pemuda itu sama sekali tidak menyangka. Karena didikan keras gurunya sehari-hari, dia selalu mengira dirinya lemah di dunia luar. Jadi setelah bergabung dengan tim pahlawan, dia hanya berani memberikan sihir penguat secara diam-diam dari belakang. Berkat itu, mereka selalu selamat dari bahaya. Tapi anggota lain sama sekali tidak menyadarinya. Malah dengan naif berpikir bahwa mereka memang sekuat itu. Akhirnya dengan alasan si tokoh utama kurang kuat, mereka mengusirnya dari tim pahlawan. Sampai akhirnya dia bergabung dengan tim petualang tingkat S. Mereka hanya memintanya memberikan satu jenis buff. Tapi dia berpikir, masuk tim ini tidak mungkin sesederhana itu. Dia malah langsung memberikan 5 jenis buff berbeda sekaligus ke semua orang. Seketika anggota tim itu tercengang. Tak disangka orang sekuat ini bisa menganggap dirinya lemah. Padahal kemampuan si tokoh utama adalah hasil didikan langsung petualang tingkat S. Hanya saja karena gurunya adalah penyihir terkuat saat ini, membuatnya salah paham dan mengira kekuatannya cuma pas-pasan. 10 tahun yang lalu, pahlawan sebelumnya, demi memulihkan kehancuran akibat ledakan diri Raja Iblis, rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk mengaktifkan sihir terlarang dan menghidupkan kembali semua manusia yang dibunuh Raja Iblis, termasuk si tokoh utama dan rekan lainnya. Tokoh utama yang sebatang kara kemudian diadopsi oleh penyihir tim tersebut. Sebagai seorang guru, dia mulai mewariskan ilmunya kepada si tokoh utama. Bakat sihir anak ini sangat tinggi. Hanya dalam sehari dia bisa menguasai sihir pertamanya. Biasanya guru lain akan memuji habis-habisan. Tapi gurunya punya metode mendidik yang unik. Dia tak ingin anak itu jadi sombong dan lengah. Jadi setiap kali kemampuan sihirnya meningkat, gurunya akan menunjukkan sedikit kekuatan aslinya. Agar dia sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Lihat, persis samakan dengan punya guru. Masih terlalu mentah, latihanmu masih kurang. Waktu berlalu beberapa tahun. Dalam suatu kesempatan, dia tak sengaja menyentuh buku sihir kuno. Seketika pengetahuan sihir kuno yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam kepalanya. Pemandangan yang tak asing ini langsung membuat gurunya paham. Anak ini ternyata punya bakat terpilih. Sama seperti mendiang pahlawan, sihir kuno memang kuat, tapi gurunya tak ingin dia terlalu percaya pada kekuatannya sendiri, dan menyebabkan tragedi terulang kembali. Setelah berpikir panjang, gurunya memilih menyegel ingatan tentang sihir kuno itu di kepalanya. Setelah itu, pelatihan sihir untuknya menjadi jauh lebih ketat. Bahkan saat dia sudah cukup dewasa, dia dilempar ke hutan untuk bertahan hidup sendirian. Awalnya dia merasa itu hal yang mustahil. Tapi seiring berjalannya waktu, saat lolos dari maut serangan monster, dasar sihirnya yang kokoh mulai menunjukkan hasilnya. Bahkan di bawah tekanan bertahan hidup, dia membangkitkan bakat memodifikasi sihir. Kurang dari seminggu, dia berhasil pulang ke rumah gurunya. Sejak kejadian itu, di mata gurunya, dia sudah menjadi penyihir putih yang mandiri. Hari-hari berikutnya, gurunya fokus meneliti sihir baru. Selama itu pula, dia pasti diseret untuk ikut meneliti semalaman. Tapi kehidupan seperti ini terlalu membosankan bagi pemuda yang baru beranjak dewasa. Jadi suatu malam dia menulis surat perpisahan. Dia ingin pergi ke kota dan melihat sendiri sisi lain dunia. Gurunya meski berat hati, tapi paham, sudah waktunya membiarkan dia bertualang. Lalu secara tak sengaja, dia masuk ke tim pahlawan yang dibentuk si rambut kuning. Karena ini pertama kalinya dia bekerja sama dengan orang lain. Dalam pertarungan, dia membantu semua orang habis-habisan. Seketika kekuatan rekan timnya meningkat drastis. Dengan mudah mereka mengalahkan monster yang sebelumnya sangat merepotkan. Si rambut kuning yang memberikan serangan terakhir langsung menjadi yang terpopuler di kota. Banyak orang menganggapnya kandidat terkuat pahlawan selanjutnya. Pujian dan hadiah yang datang bertubi-tubi membuat si rambut kuning lupa diri. Saat pembagian hadiah, dia memberi si tokoh utama bagian paling sedikit. Karena menurutnya, dia cuma petualang pemula yang tidak penting. Bisa ikut numpang tenar saja. Seharusnya sudah bersyukur. Dia tidak tahu kalau kontribusi si tokoh utama sebenarnya jauh melampaui anggota lain. Tokoh utama menurut saja menjadi support di tim itu untuk beberapa waktu. Selama ada dia, setiap misi si rambut kuning pasti selesai dengan mulus. Tanpa sadar, nama tim rambut kuning sudah terkenal di seluruh kerajaan. Ini membuat si rambut kuning makin sombong. Bahkan latihan harian pun dilupakan. Hanya sibuk bersenang-senang dan mabuk-mabukan. Sampai suatu hari mereka bertemu. Monster golem batu terkuat dalam sejarah. Tokoh utama sadar kalau pakai cara bertarung biasa, mereka bakal kalah telak. Jadi untuk pertama kalinya dia berinisiatif mengarahkan rekan tim lain. Meski pengendali golem itu berhasil dikalahkan, tapi golem yang lepas kendali malah mengamuk. Cara paling aman saat ini
adalah menjaga jarak, sambil mencari celah kelemahan golem. Tapi si rambut kuning malah tak mendengar saran dan menyerang frontal. Kalau saja tokoh utama tidak segera menggunakan sihir akselerasi untuk mendorongnya, rambut kuning pasti sudah terluka parah di sana. Jangan ganggu, kurang ajar. Tapi setelahnya, bukannya berterima kasih, rambut kuning menuduh dia bertindak sembarangan dan memecatnya dari tim. Melihat itu, dia tak banyak membela diri. Dia cuma merasa itu karena dirinya kurang kuat. Lagi pula sejak kecil, gurunya selalu bilang latihannya masih kurang. Dengan pasrah dia pergi ke guild mencari tim baru. Kebetulan ada cewek berambut pink sedang butuh cepat seorang penyihir putih. Selanjutnya sudah bisa ditebak, si rambut pink langsung menarik paksa dia masuk ke timnya. Lebih tepatnya lagi nganggur. Kamu ikut aku sebentar. Tim si rambut pink ini adalah tim tingkat S. Selain 4 tim pahlawan yang ada di dunia, merekalah tim yang terkuat. Tapi dalam misi penumpasan bandit sebelumnya, mereka hampir kalah lawan golem batu. Soalnya golem punya pertahanan tinggi dan kebal sihir, membuat serangan pemanah dan penyihir jadi tidak berguna, cuma bisa mengandalkan si rambut pink sebagai pendekar pedang. Saat itu, penyihir putih di tim mereka, Klim, sering melamun. Tanpa buff sihir penguat, si rambut pink tak bisa melukai golem itu. Untungnya setelah diteriaki beberapa kali, Klim akhirnya sadar kembali, baru kemudian memberikan sihir penguat fisik, sehingga golem berhasil dikalahkan. Ternyata Klim sibuk mengurus adiknya yang terkena penyakit aneh, sehingga dia kelelahan mental. Klim pun memanfaatkan momen itu untuk mengundurkan diri dari tim. Makanya si rambut pink buru-buru cari pengganti. Begitulah ceritanya dia ditarik paksa. Lebih tepatnya lagi nganggur. Kamu ikut aku sebentar. Saat ini ada misi tingkat A, yang cuma bisa diambil oleh mereka. Kalau tidak dapat penyihir putih, mereka tak bisa membantu klien. Soalnya untuk misi tingkat A, tanpa penyihir putih, mereka tak berani ambil risiko. Si rambut pink minta dia menunjukkan kemampuannya untuk meyakinkan anggota lain. Awalnya dia cuma minta 1 sihir penguat untuk semua anggota. Tapi dia merasa kalau sesederhana itu untuk tes masuk tim tingkat S, rasanya terlalu meremehkan. Jadi dia langsung merapal 5 buff sekaligus, membuat mereka merasakan kekuatan yang meluap. Tunggu sebentar. Masa sih? Aku kasih penguat fisik, peningkatan pertahanan, peningkatan kekuatan sihir, pengurangan konsumsi mana, dan peningkatan resistensi status abnormal. Total 5 jenis. Saat itu semua orang sudah kaget sampai tak bisa bicara. Melihat reaksi mereka, dia pikir trik kecilnya ini gagal meloloskannya dalam ujian. Saat dia hendak pamit pergi, si rambut pink buru-buru menahannya. Setelah mengobrol, mereka menceritakan soal Klim padanya. Melihat mereka begitu menghargai rekan yang keluar, dia merasa sangat iri, soalnya dia dulu diinjak-injak dan ditendang dari tim. Setelah tahu adik Klim sakit, di mana tubuhnya berubah jadi batu sihir, dia teringat sesuatu yang pernah dia baca di buku. Dia minta diantar ke tempat Klim. Melihat kondisi adik Klim yang terbaring, dia makin yakin dengan dugaannya. Kulit adiknya tergores batu sihir murni, menyebabkan mana asing mengalir liar di tubuhnya, dan memicu gejala pembatuan, Magic Stone Disease. Sihir penyembuhan tingkat tinggi pun takkan mempan. Awalnya Klim ragu, tapi dengan jaminan si rambut pink, Klim membiarkan dia mencoba mengobati adiknya. Dia langsung pakai sihir untuk menyedot mana dari tubuh pasien. Tindakan ini membuat Klim kaget. Dia bilang ini sihir orisinalnya, bisa membalikkan aliran mana orang lain ke dirinya. Tujuannya membuat mana di tubuh pasien mendekati nol, baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Lalu dia pakai lagi sihir orisinal ganda, membuat sihir penyembuhan biasa mengkonsumsi mana berkali-kali lipat. Dengan begitu, mana dalam jumlah besar yang tadi diserap bisa terpakai habis. Ini cara untuk menetralkan kelebihan energi itu. Jurus itu hebat ya. Ini bukan soal hebat atau tidak lagi. Memakai 2 jenis sihir berbeda bersamaan, dan yang lebih penting, mampu menahan aliran mana sebesar itu, membutuhkan fisik dan mental yang luar biasa. Bukan hal yang bisa dilakukan manusia biasa. Lihat, tangan dan kaki yang membatu. Sedikit lagi, Sylvie. Tak disangka tindakannya benar-benar menyelamatkan adik Klim. Klim sangat berterima kasih atas jasanya, tapi dia tetap tidak kembali ke tim. Memilih menunggu adiknya pulih, lalu berpetualang bersama
Karena menurutnya, adanya dia di tim pasti lebih baik daripada dirinya sendiri. Anggota tim lain setelah tahu adik Lim sembuh, semuanya merasa sangat lega dan bahagia. Melihat suasana tim yang begitu hangat, dia akhirnya memberanikan diri, meminta untuk bergabung. Semua orang pun mengakui kekuatannya. Setelah dia resmi masuk tim si rambut pink, semua jadi penasaran, siapa sebenarnya guru yang bisa melatih orang sekuat dia. Penyihir wanita di tim itu bahkan berharap bisa berkunjung untuk belajar, tapi dia berusaha keras mencegahnya, karena dia tahu betul metode latihan gurunya bukan untuk manusia normal, bisa dibilang taruhannya nyawa. Padahal dia tidak tahu, sejak dia pergi tanpa pamit, gurunya mulai menyesal, kenapa dulu mendidiknya terlalu keras, membuat dirinya sekarang kesepian dan hanya bisa mabuk-mabukan. Setelah ngobrol santai, mereka membicarakan misi selanjutnya, membasmi kawanan monster yang menghancurkan peternakan. Karena kawanannya terdiri dari berbagai jenis monster, tingkat bahayanya jauh lebih tinggi. Anggota tim harus saling paham kemampuan masing-masing. Sihir support dan penyembuhan dia memang bisa diandalkan, tapi soal serangan, dia agak kurang. Setelah rencana tempur disepakati, saatnya mereka kembali ke penginapan untuk istirahat. Tapi si rambut merah sadar, dia tak punya uang dan bakal tidur di jalan. Rambut merah langsung mengeluarkan sekantong besar uang, agar dia bisa pakai sepuasnya. Awalnya dia ingin menolak, tapi rambut merah bilang, anggap saja ini gaji di muka. Nanti kalau misi selesai, dia akan potong sebagian dari bayarannya. Mendengarnya, dia menerima dengan penuh rasa syukur. Tak disangka dia bisa bertemu rekan tim yang begitu peduli. Dulu di tim pahlawan, tak ada yang pernah memandangnya, apalagi peduli dia punya uang makan atau tidak. Dia pun bertekad dalam hati akan membantu mereka semampunya. Besoknya, dia menggunakan sihir penyimpanan, storage, untuk memasukkan semua barang bawaan tim ke ruang dimensinya. Melihat mereka kaget dia bisa sihir penyimpanan, dia cuma menjelaskan teori yang pernah diajarkan gurunya. Sebenarnya setiap orang lahir dengan sedikit mana di tubuhnya. Secara teori, dengan memanfaatkan mana bawaan ini, semua orang bisa belajar sihir penyimpanan. Tantangannya hanyalah cara meningkatkan kapasitas ruangnya. Tapi yang si pria tidak tahu adalah, hal yang baginya dianggap pengetahuan umum ini, sebenarnya hanya diketahui oleh segelintir ahli sihir. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka memilih tempat yang strategis untuk beristirahat malam itu. Dalam prosesnya, si rambut pink langsung mengajak si rambut biru mandi. Tapi tak disangka, saat si pria sedang mencari kayu bakar, dia mendengar teriakan kedua gadis itu. Saat dia bergegas ke sana, ternyata ada monster air yang mengincar mereka. Melihat monster itu makin dekat dan siap menyerang, dalam situasi genting, si pria melangkah cepat dan meluncur ke tepi danau. Dia menggunakan sihir api dasar untuk mengalihkan perhatian monster, memberi kesempatan kedua gadis itu naik ke darat. Lalu dia melemparkan senjata mereka satu persatu, dan diakhiri dengan memberikan beberapa sihir penguat, buff, sekaligus. Hasil akhirnya sudah bisa ditebak. Dengan serangan gabungan mereka, monster air itu pun langsung tamat. Hanya saja setelah pertarungan, si rambut biru kaget. Kekuatan sihirnya terasa sangat berbeda dari biasanya. Jelas sekali buff dari si pria, jauh lebih hebat dari dugaannya. Setelah itu, si rambut pink terlalu bersemangat, sampai lupa kalau dia cuma pakai handuk. Si pria pun tak sengaja mendapat pemandangan indah. Tentu saja bayarannya adalah cap tangan merah di wajahnya. Selanjutnya, si pria dengan telaten mengajari mereka cara belajar sihir penyimpanan dari nol. Namun, tak peduli berapa kali mereka mencoba, sihir itu tak kunjung muncul. Untungnya, si rambut biru tak sengaja mengucap kata simpan dan menemukan kuncinya. Metode yang diajarkan si pria memang benar. Bedanya adalah mereka tak bisa menyihir tanpa rapalan, seperti yang dilakukan si pria. Asalkan mengucapkan kata yang berhubungan dengan penyimpanan, mereka bisa menguasai sihir itu. Waktu berlalu hingga malam. Saat jaga malam, si rambut pink berterima kasih pada si pria. Dia pun menceritakan masa lalunya yang tragis. Karena serangan monster yang tiba-tiba, seluruh penduduk desanya tewas dalam semalam. Hanya dia yang selamat. Itulah alasan dia menerima isi pembasmian kawanan monster ini. Dia tak ingin ada anak lain yang mengalami nasib sama dengannya. Saat itu juga, si pria merasakan sesuatu dan segera membangunkan semua orang. Ternyata ada sekawanan besar laba-laba iblis yang sedang migrasi. Mengingat jumlah musuh yang banyak, si pria menyarankan untuk mundur sementara. Tapi sensor laba-laba itu sangat peka. Sebentar saja mereka sudah mengejar dan mengepung kelompok itu. Karena sudah tak bisa kabur, mereka bersiap untuk bertarung mati-matian. Selama pertarungan, si pria memberikan berbagai instruksi untuk memandu rekan-rekannya mengatasi bahaya. Dari kejadian ini mereka sadar, si pria tak hanya hebat sebagai pendukung, support, tapi kemampuan komandonya juga luar biasa.
Sepertinya masih banyak hal yang harus mereka pelajari darinya. Baiklah, ayo berangkat. Sejak kemunculan laba-laba di hutan itu, si pria sukarela jaga malam setiap hari, agar si rambut pink dan yang lain bisa hemat tenaga untuk menghadapi situasi darurat. Bahkan saat perjalanan siang hari, dia rutin melepaskan sihir deteksi untuk memastikan keamanan sekitar. Si rambut pink khawatir tubuh si pria takkan kuat, tapi dia bingung bagaimana harus membantu. Meski tindakan si pria membuat aman, tapi terasa ada jarak yang aneh di antara mereka, membuatnya tak nyaman. Namun si rambut biru merasa itu wajar, karena mereka butuh waktu lama untuk bisa saling percaya. Seperti sekarang, kekuatan si pria dan penilaian dirinya sangat tidak seimbang. Sulit membayangkan apa yang telah dia lalui. Tapi meski penasaran, mereka hanya bisa menunggu sampai si pria mau cerita sendiri. Mungkin kebenarannya di luar dugaan mereka. Sementara itu di luar tenda, si rambut merah ingin bicara dengan si pria. Urusan jaga malam diserahkan ke si hijau. Dia mengajak si pria memasang alat peringatan di sekitar. Jika ada monster mendekat, mereka akan langsung tahu. Dengan begitu, si pria bisa istirahat hari ini. Si pria mau menolak, tapi langsung dipotong. Si rambut merah ingin si pria lebih mengandalkan mereka. Jangan cuma berkorban untuk orang lain. Mengandalkan, benar. Aku tak pernah berpikir begitu sebelumnya. Sebenarnya bagaimana kau bertahan hidup selama ini? Setelah dibujuk si rambut merah, si pria akhirnya menuruti saran itu. Mungkin kata-kata si merah semalam ada efeknya. Hari ini si pria berinisiatif minta tolong si pink ambilkan air. Perubahan mendadak ini membuat si pink sangat senang. Faktanya, pergerakan monster akhir-akhir ini adalah ulah seseorang. Tujuannya memancing petualang tingkat tinggi keluar kota untuk menyerang saat pertahanan lemah. Pelakunya sepertinya dari bangsa iblis. Di sisi lain, kelompok si pria menyadari ada yang aneh dengan hutan itu. Mereka belum bertemu satu monster pun sejauh ini. Si pink mengira itu efek sihir si pria, tapi langsung dibantah. Sihir deteksi tak bisa mengusir monster. Untuk memastikan situasi, si pria memperluas jangkauan deteksinya. Detik berikutnya, dia mendeteksi kawanan monster 2,5 km di depan. Lokasi itu tepat di peternakan tempat misi mereka. Si pink kaget mendengarnya. Tak menyangka si pria bisa mendeteksi semua monster dalam jarak sejauh itu. Tapi si pria malah bingung. Merasa jarak segitu belum seberapa. Padahal itu sudah 10 kali lipat jangkauan orang normal. Tapi konsumsi mananya juga bakal besar. Jadi tak bisa sering-sering dipakai. Poin pentingnya bukan di situ. Yui, aku paham perasaanmu. Tapi sekarang bukan saatnya bahas itu. Kalau terus-terusan kaget sama Lloyd, punya banyak jantung pun takkan cukup. Benar juga, pokoknya ayo kita ke sana dulu. Apa aku salah ngomong ya? Sesampainya di dekat peternakan, jumlah monster ternyata jauh melebihi perkiraan. Dan dalam jangkauan deteksi, tak ditemukan monster lain selain serigala. Harusnya monster di hutan tak hanya ini saja. Tiba-tiba si hijau melihat pantulan cahaya di peternakan. Karena penglihatan yang lain tak setajam dia, si pria memberi buff penglihatan ke semua orang. Mereka pun melihat sebuah batu sihir aneh, yang memancarkan mana khas Beastman, ras hewan. Semuanya jadi masuk akal. Beastman punya sihir untuk mengendalikan monster. Namun saat itu juga, si pria merasakan kawanan monster lain mendekat. Jumlahnya mencapai ribuan, sepertinya terpancing oleh batu sihir itu. Si pria tak habis pikir apa tujuan sebenarnya. Sekarang mustahil untuk kabur, jadi si pria memutuskan untuk bertarung. Prioritas utama adalah menghancurkan batu sihir itu. Dia memberi 3 lapis buff ke si hijau. Sekali panah, batu itu hancur. Si hijau tak menyangka, si pria bisa memberi buff pada orang dan senjatanya sekaligus. Bukankah itu hal yang umum? Kau ini sebenarnya manusia atau bukan? Setelah batu hancur, kawanan serigala itu mulai saling serang. Ini sesuai prediksi si pria. Hanya dengan mengontrol serigala di sini, mereka bisa fokus pada kawanan monster lain. Semua orang bersiap tempur. Saat monster mulai keluar dari hutan, mereka mulai tegang. Sebaliknya, si pria tetap tenang, membiarkan monster mendekat tanpa perintah serang. Tepat saat monster menerjang si rambut biru, si pria baru menyuruhnya melepas sihir. Si rambut biru melepas badai api. Seketika menghanguskan banyak monster. Kekuatannya membuat semua orang tercengang. Lalu si pria menyuruhnya pakai sihir angin. Api pun menyebar membakar sebagian besar hutan. Asap tebal menghalangi pandangan monster terbang. Si pria membagi penglihatan dan deteksinya, memberitahu posisi monster ke si hijau. Si hijau langsung menarik busurnya. Tak sampai 2,5 menit, semua monster terbang berhasil dipanah. Karena mana si biru tak cukup untuk sihir terakhir, si pria melakukan transfer mana untuk mengisinya kembali. Seiring mananya terkuras, tubuh si pria jadi lemas tak berdaya. Si biru menggunakan sisa mana untuk sihir hujan badai. Seketika memadamkan api di hutan.
Dia pun ikut ambruk seperti si pria. Untung ditangkap si merah tepat waktu. Si Pink menyuruh mereka istirahat. Sisa monster biar mereka yang urus. Sisanya serahkan pada kami. Baiklah. Kutitipkan pada kalian. Baru begini saja sudah lelah setengah mati. Ternyata, aku masih harus banyak belajar. Setelah kejadian monster itu, si pria merasa ada yang janggal. Jika tebakannya benar, orang yang menaruh batu sihir itu, target sebenarnya adalah kota Ishtar. Jadi misi ini kemungkinan besar jebakan, untuk memancing petualang kuat keluar kota, agar pertahanan kota melemah. Meski di kota masih ada ksatria dan pahlawan, tapi demi jaga-jaga, mereka memutuskan segera kembali. Si pria meminum ramuan pemulih, memanggil tongkatnya, dan memberi buff kecepatan ke semua orang. Belum sempat mereka sadar, si pria sudah melesat dengan kecepatan 100 meter per 3 detik. Mereka baru sadar tubuh jadi ringan, lalu segera mengejarnya. Sementara itu, di markas si dalang, ada gadis bertelinga hewan yang dikurung. Dia ditangkap oleh iblis, untuk membuat batu pemanggil monster. Di sisi lain, setelah lari cukup lama, kelompok si pria berhenti untuk pulihkan tenaga. Meski dengan kecepatan ini mereka bisa cepat sampai, mereka khawatir dengan konsumsi mana si pria. Mempertahankan buff terus-menerus sangat boros mana. Si pria bilang jangan khawatir. Dia sudah biasa dengan beban segini. Dulu dia sering dilempar gurunya ke gunung. Sebagai penyihir putih yang tak bisa menyerang, untuk bertahan hidup, dia harus terus pakai berbagai sihir penguat. Kalau diingat-ingat, dia merasa usahanya masih kurang. Karena latihan biasa macam itu, masih belum memenuhi standar gurunya. Si Pink menganggap latihan itu tidak wajar. Si biru pun setuju, tapi si pria malah salah paham. Mengira latihannya bahkan tak pantas disebut wajar. Dia merasa harus latihan lebih keras lagi, supaya tidak tertinggal dari teman-temannya. Dia salah paham lagi tuh. Iya ya, setelah tenaga pulih, mereka lanjut lari. Tapi di tengah jalan, si pria mengerem mendadak. Teman-temannya tak sempat bereaksi, dan bertabrakan sampai jatuh. Si pria berhenti karena mendeteksi hawa keberadaan tertentu, bukan monster ataupun manusia, melainkan firasat buruk. Dia menyuruh yang lain duluan ke Ishtar, biar dia periksa sendiri, tapi semua menolak keras. Penyihir putih tak bisa bertarung sendirian, jadi mereka akan ikut, karena sekarang satu tim, harus saling bantu. Si pria terharu mendengarnya. Mendekati lokasi, si pria merasakan keberadaan iblis. Mereka mengendap-endap ke sebuah pondok, tapi di dalam kosong. Melalui deteksi sihir, dia menemukan tempat persembunyian iblis itu. Biar tidak buang waktu cari pintu masuk, si pria memberi buff ke semua orang. Lalu si biru pakai sihir tanah untuk menerobos paksa. Ritual sihir yang sedang berlangsung gagal total karena atapnya runtuh. Turun ke bawah, si Pink langsung menginterogasi iblis itu. Tapi mereka melawan. Satu iblis tewas di panah si hijau. Sisanya sembunyi di balik reruntuhan. Si pria memberi buff lagi kepada si rambut biru. Sekali serangan, batuan itu tembus. Iblis mencoba serangan curang, tapi ditangkis habis oleh si merah. Gara-gara itu satu iblis berhasil lolos. Melihat dua sisanya masih melawan, si hijau memanah untuk support. Dikombinasikan dengan si Pink, dua musuh tewas. Sementara itu, iblis yang kabur menggunakan alat sihir untuk membungkus gadis hewan yang pingsan. Berniat membawanya lari, baru setengah jalan, dicegat oleh si rambut pink. Sadar sudah terkepung, iblis itu mencoba serangan terakhir. Tapi si pria sudah siap. Petirnya tak hanya ditangkis, tapi malah berbalik membunuhnya sendiri. Gadis hewan itu pun berhasil diselamatkan. Saat menyembuhkan gadis itu, mereka sadar sihir penyembuhan si pria agak berbeda. Katanya itu sihir yang sudah dia modifikasi. Semua orang melongo. Ini bukan hal yang bisa dilakukan petualang biasa. Menyesuaikan sihir saja susah, apalagi memodifikasinya. Tapi aku sering bantu guruku kok. Bikin sihir anti penuaan bersamanya. Bantu aku meningkatkan sihir pemulihan. Aku kepikiran sihir penguat jenis baru. Lagi pula guru itu memang orang yang aneh. Tega sekali menyimpulkannya dengan kata aneh. Tepat saat itu, gadis Beskin perlahan sadar dari pingsannya. Menghadapi pertanyaan antusias dari si rambut pink, dia dengan susah payah menyebutkan namanya. Setelah berbicara, diketahui bahwa sihir gadis Beskin ini adalah sihir tipe pengendali yang langka. Kaum iblis ingin memanfaatkannya untuk mengendalikan monster menyerang kota. Sebab jika mereka berhasil merebut Istal, iblis bisa menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menyerang benua. Itulah sebabnya mereka berusaha mengurangi jumlah penjaga kota. Mendengar itu, MC segera memutuskan kembali ke kota. Gadis Beskin itu terpaksa ikut, karena dia juga tak ingin ditinggal di sana. Saat mereka berhenti sejenak untuk istirahat, MC secara refleks menggunakan sihir pelacak.
Tak disangka, ada segerombolan monster sedang menuju kota. Bukan cuma itu, pasukan iblis juga mengikuti di belakang monster. MC berpikir untuk meminjam kekuatan si gadis Baskin, tapi butuh orang lain untuk lapor ke kota lebih dulu. Agar kota bisa bersiap siaga, satu orang tak bisa melakukan dua hal sekaligus. Harus ada rekan untuk menyelesaikannya. Kumohon bantuan kalian. Di sisi lain, si pahlawan masih saja bertingkah bodoh. Dia terang-terangan menghina petualang kota itu sampah. Tapi setidaknya bisa dijadikan umpan peluru. Ketua guild muncul tepat waktu meredakan keributan. Prioritasnya adalah mengatasi monster, bukan bertengkar. Pahlawan bangkit dan menjelaskan rencananya. Sederhana saja, para penyihir harus mengeluarkan sihir terkuat mereka masing-masing. Tiap orang cukup membunuh 10 ekor monster sekaligus. Lalu dia dan ksatria akan menahan monster. Memberi waktu bagi penyihir memulihkan diri. Setelah itu, lepas sihir lagi. Ulangi terus, maka masalah pun beres. Tapi para penyihir serentak bilang, mereka tak punya sihir sehebat itu. Meski dengan kekuatan penuh, paling cuma bisa membunuh 1 ekor. Pahlawan marah. Mana mungkin, hal semudah itu bukannya siapa saja bisa? Ternyata penyihir tim pahlawan sendiri juga bilang tak sanggup. Sejak beberapa waktu lalu, dia tak bisa lagi memakai sihir kuat seperti dulu. Dan bukan cuma dia, semua anggota tim mengalami hal yang sama. Pahlawan bingung. Sejak kapan begini? Gadis itu mengaku. Sejak mereka mengusir MC. Pahlawan marah karena merasa ditipu. Tapi Lina, Tangker, menamparkan fakta. Cuma kau satu-satunya yang tidak sadar hal ini. Karena dia terlalu terlena status pahlawan. Dan tidak melatih dirinya sendiri. Pahlawan malu aibnya dibongkar di depan umum. Lina sudah tak tahan lagi. Kau sama sekali tak pantas jadi pahlawan. Sialan, bercanda ya kau? Kau, keluarlah. Apa maksud ucapanmu itu? Pahlawan tak percaya ternyata dirinya selemah itu. Dia tak kuat menahan tatapan aneh orang-orang. Dan akhirnya kabur dari sana. Gadis-gadis lain di timnya segera mengejar. Cewek isekai memang hatinya terlalu baik. Orang begitu masih saja diikuti dengan setia. Hanya Lina yang memutuskan keluar dari parti pahlawan. Dia memilih berjuang menahan monster bersama warga. Hal pertama yang dia lakukan adalah menyebut nama MC. Bertanya apakah ada yang mengenalnya. Di sisi lain, MC dan tim S-Rank membagi tugas. Dia membawa gadis Baskin untuk mencegat gelombang kedua. Mereka ingin menyelesaikannya tanpa menyakiti monster. Karena serangan ini bukan kehendak monster itu, tapi akibat manipulasi kekuatan si gadis yang dipaksa oleh iblis. MC berjanji akan berusaha memenuhi keinginannya untuk tidak membunuh. Lalu dia bertanya apakah sihir gadis itu bisa membuat monster kembali ke asalnya. Tapi karena jumlahnya terlalu banyak, gadis itu tak yakin bisa melakukannya. MC bilang akan membantunya dengan suplai mana dan sihir pendukung. Gadis Baskin pun mau mencobanya. Tapi saat merapal, tiba-tiba ada gangguan. Ternyata batu sihir hitam di hutan memancarkan energi jahat yang mengacaukan sihirnya. Melihat skala monsternya, pasti ada beberapa batu di hutan. Semua batu itu harus dinetralkan agar dia bisa mengendalikan monster lagi. MC bilang itu bukan masalah besar. Dia memakai sihir berbagi kesadaran dan pelacak sekaligus. Jadi si gadis juga bisa tahu lokasi batunya. Tak hanya itu, MC juga memakai sihir penghilang hawa keberadaan. Ada apa? Sebenarnya, kamu ini siapa? Aku bukan orang yang mencurigakan kok. Bukan itu maksudku. Mereka pun mengendap-endap mendekati batu sihir dan memurnikan energi jahatnya. Para petualang di kota memutuskan mempertaruhkan nyawa mereka pada MC. Karena Lina tadi menjelaskan, inti dari tim pahlawan sebenarnya bukan pahlawan atau saintes, melainkan White Mage. MC, yang diusir itu. Gelar pahlawan telah membutakan semua orang. Ibarat foto pakai filter, kelamaan lihat jadi lupa wajah aslinya. Mereka tak sadar bahwa semua prestasi selama ini adalah berkat sihir bantuan MC. Dan dengan sombong mengira itu kekuatan sendiri. Karena itu, asal MC ditemukan, mungkin keadaan bisa berbalik. Tapi ketua guild bilang MC tak ada di kota. Dia sedang keluar menjalankan misi dengan tim S-Rank. Perjalanan biasa butuh waktu berhari-hari. Lina yakin, kalau itu MC, pasti punya sihir untuk memangkas waktu perjalanan. Jadi mereka semua memutuskan bertaruh. MC dan tim S-Rank akan kembali tepat waktu. Mereka menggali parit jebakan. Pemanah menembak dari jauh. Pasukan perisai mendorong monster ke parit. Lalu penyihir membombardir area itu. Terakhir disapu bersih dengan serangan air. Tengah malam, tim S-Rank akhirnya hampir sampai. Gadis Baskin juga berhasil memurnikan batu terakhir. Tapi mereka lengah, lupa kalau serigala dan macan di situ bermusuhan. Begitu sadar, mereka langsung saling serang. Akibatnya sihir penghilang hawa keberadaan gadis itu pecah. Melihat bahaya, MC menampakkan diri untuk mengalihkan perhatian.
Sementara itu, pertahanan kota akhirnya jebol. Lebih putus asa lagi, pasukan monster terus bermunculan tanpa henti. Di saat kritis, sihir api dahsyat melesat di depan mata mereka. Tim S-Rank akhirnya turun tangan. Gadis Baskin sadar MC hanya menghindar tanpa menyerang balik. Dia ingat itu pasti karena permintaannya tadi siang. Melihat MC hampir terkepung, gadis itu akhirnya berhasil mengaktifkan sihirnya. Monster-monster itu pergi dengan damai. Ternyata sihirnya bukan mengendalikan, tapi berdialog dengan hati mereka. Namun pertempuran di kota masih sengit. Meski ada bantuan S-Rank, pihak manusia masih terdesak. Demi melindungi teman, Lina lengah dan tangannya digigit serigala. Monster sudah menyerbu masuk ke tengah pasukan. Manusia diambang kekalahan. Tiba-tiba terdengar nyanyian seorang gadis. MC dan gadis Baskin akhirnya tiba. Berkat dukungan sihir MC, gadis itu bisa berkomunikasi dengan semua monster. Dan menyuruh mereka mundur. Sihir bantuan macam apa yang kau pakai barusan? MC dengan santai menjawab. Cuma pasang beberapa lapis. Pengurang konsumsi mana, dan penguat efek sihir. Kok? Dia bilang. Cuma, pokoknya MC menganggap itu semua jasa si gadis. Tapi detailnya nanti saja dibahas. Monster sudah pergi, tapi masih ada pasukan golem yang harus dihadapi. Menghadapi gelombang terakhir golem, karena campur tangan iblis, gadis Baskin tak bisa mengendalikan mereka. Terpaksa MC memberi buff kecepatan pada mereka berdua. Mereka nekat menerobos pasukan golem. Lalu MC tiba-tiba memeluk pinggang si gadis. Dan melompat bersama melewati parit menuju teman-temannya. MC yang terus-terusan memakai sihir bantuan. Kini tubuhnya serasa mau remuk. Ketua guild muncul dan bilang semua orang bergantung pada MC. MC langsung bingung dibuatnya. MC kaget melihat Lina ada di sana. Dari Lina, dia baru tahu. Pahlawan sampah itu malah cari gara-gara sama petualang. Dan melalaikan kewajibannya. Makanya si rambut kuning itu tak pantas jadi pahlawan. Melihat lengan Lina terluka parah. MC langsung menyembuhkannya dalam sekejap. Tapi itu makin menguras mananya yang sudah tipis. Lina merasa bersalah. Karena ada MC. Dulu mereka bisa jadi tim terkuat. Tapi dia tak menyadari peran MC. Bahkan tak bisa mencegah saat MC diusir. MC ingin bilang itu karena dia yang lemah. Tapi pasukan golem sudah dekat. Para ksatria sudah siap tempur. MC mau memperingatkan kalau itu bukan golem biasa. Tapi pertempuran sudah pecah. Benar saja. Serangan petualang dan ksatria tak mempan. Satu-satunya cara adalah memberi sihir penguat pada semua orang. Tapi dengan sisa mananya, MC hanya bisa memberi penguat fisik pada pasukan depan. Dan penguat kekuatan sihir pada pasukan penyihir. Durasinya pun cuma 2,5 menit. Si rambut pink segera bergerak. Berteriak bahwa semua orang sudah diberi buff hebat. Awalnya mereka ragu. Sampai si rambut pink membelah golem jadi 2 sekali tebas. Semua orang baru sadar. Tubuh mereka terasa berbeda. MC memberikan instruksi terakhir. Si rambut hijau bantu pasukan penyihir. Si rambut merah lindungi si rambut biru di depan. Dan benar saja, berkat bantuan MC, golem bertumbangan satu persatu. Firestorm. Tapi saat tinggal satu golem tersisa, sihir bantuan MC tiba-tiba habis. Jangan harap kau bisa masuk. MC memeras sisa-sisa mananya, tapi hanya cukup untuk memperkuat satu senjata. Si rambut pink meminta 2 tangker melindunginya. Lalu dia mengambil pedangnya, dan menebas golem itu dengan serangan terakhir. Kota pun menang, tanpa mereka tahu. Rekan guru MC, mengamati aksi MC dari kegelapan. Sementara itu, dalang iblis memperkirakan, kota seharusnya sudah rata oleh 30.000 monster. Tapi anak buahnya melapor, pasukan monster kabur semua, dan pasukan golem sudah hancur total. Saat iblis itu datang mau marah-marah, markas itu sudah kosong melompong. Iblis itu ngamuk tak karuan, bersumpah akan menghabisi orang yang merusak rencananya. MC sendiri pingsan seharian, akibat kelelahan luar biasa, baru saja bangun. Si rambut pink menyuruhnya ikut. Ternyata di luar sudah penuh sesak warga kota. Semua orang mengeluh-elukan MC sebagai penyelamat. MC malah ciut nyali dan menutup pintu lagi. Takut melihat orang sebanyak itu. Jangan banyak alasan, keluar sana. Keluar. Ayo cepat keluar. Lloyd, maksudku keluar itu, bukan keluar lewat jendela begini. Di sisi lain, kakak MC sudah sampai di rumah guru MC. Dia memberitahu kalau MC dikeluarkan dari tim pahlawan, dan sekarang bergabung dengan tim petualang S-Rank. Guru berkata mungkin ini latihan bagus buat MC. Tapi ada satu hal yang kakak MC khawatirkan. Karena sifat MC yang terlalu lurus. Dia jadi tak sadar betapa hebatnya dirinya sendiri.
Mungkin ada orang yang bakal kesal dengan sifat begitu. Guru merasa bersalah. Dia terlalu keras, karena tak mau MC bernasib sama sepertinya. Kembali ke kota. MC masih tak paham. Kenapa warga mengejar-ngejarnya? Temannya menjelaskan, mereka bukan mau menangkapmu untuk dimakan. Mereka cuma mau berterima kasih. MC kan pahlawan yang menyelamatkan mereka. MC masih saja merendah. Merasa bantuannya cuma sedikit. Kalau pasang standar terlalu tinggi, kau sendiri yang susah. Harusnya kau lebih percaya diri sedikit. Akhirnya didorong teman-temannya, MC muncul di hadapan warga. Semua orang menyambut sang tokoh utama. MC merasa tokoh utamanya adalah ksatria dan petualang yang bertarung di depan. Tapi mereka semua sepakat, kekuatan mereka muncul berkat bantuan MC. Jadi dialah pahlawan kota ini. Pahlawan rambut kuning panas mendengarnya. Tak sangka MC malah jadi pahlawan. Gadis rambut putih malah khawatir. Gelar pahlawan bakal dicabut karena mereka menolak perang. Si kuning cuma bisa marah-marah ke cewek-cewek itu. Akhirnya dia memutuskan pergi. Dia tak betah tinggal di kota, yang menganggap MC sebagai pahlawan. Hari ini juga merupakan hari peringatan kematian Sifel, rekan guru MC yang gugur mengalahkan Raja Iblis. Kakak MC bilang Iblis mengendalikan monster untuk menyerang kota tempat MC berada, menggunakan sihir bangsa Beskin. Kenapa Iblis bergerak sekarang? Dia curiga Raja Iblis mungkin akan bangkit lagi. Guru awalnya tak percaya, Raja Iblis kan sudah musnah. Kalau bangkit, pengorbanan Sifel jadi sia-sia dong. Sementara itu, MC dan tim dipanggil Tuan Tanah. Ternyata gadis Beskin juga ada di sana. Saat Tuan Tanah muncul, semua kaget. Katanya dia sudah memimpin belasan tahun. Tapi kok wajahnya masih muda banget? MC sih biasa saja, soalnya gurunya juga berwujud gadis kecil. Tuan Tanah janji akan ajarkan rahasia awet muda nanti. Tapi sekarang bahas hal serius dulu. Gadis Beskin ini ternyata putri kedua Kekaisaran Beskin. Tuan Tanah bertanya pendapat mereka soal sihir si putri. MC jujur bilang, selain hebat, sihir itu juga menakutkan. Jika dimanfaatkan orang jahat, bisa membawa bencana besar.